Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan melanjutkan materi di Asas Teknik Kimia 1 pada minggu kedua, yaitu tentang neraca massa. Ada beberapa pembahasan di dalam neraca massa ini, yaitu ada pengenalan, ada neraca massa dengan tanpa reaksi kimia, neraca massa dengan reaksi kimia, dan neraca massa dengan menggunakan multiple system. Namun yang dibahas dalam minggu ini hanya ada dua, yaitu pengenalan dan neraca massa tanpa menggunakan reaksi. Untuk persamaan umum dari neraca massa sendiri bisa dilihat di sini, yaitu akumulasi dalam sistem dari T1 hingga T2 bisa dihitung menggunakan jumlah massa yang masuk ke dalam sistem pada saat T2 dikurangi dengan jumlah yang ada di dalam sistem pada saat T1. Juga bisa disamakan dengan input pada saat T2 ke T1 dikurangi output saat T2 ke T1 ditambah generasi dan dikurangi dengan konsumsinya, di mana untuk dua jenis ini dihitung apabila dalam reaksinya terdapat reaksi kimia. Namun karena untuk pembahasan hari ini tidak ada, berarti nanti kita hilangkan untuk konsumsi dan reaksinya karena tidak ada reaksi kimia. Sehingga nanti persamaannya hanya ada seperti ini. Akumulasi sama dengan jumlah yang ada di sistem pada keadaan T2 dikurangi pada saat T1 sama dengan input in dikurangi outputnya, in dikurangi out. Nah, untuk yang sekarang ini juga bisa dijelaskan dalam gambar ini ada 3 jenis. Di sini gambar yang menunjukkan jenis-jenis sistem. Ada beberapa sistem dalam perhitungan neraca massa, yaitu ada di gambar pertama itu sistem terbuka, yang kedua itu adalah tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di mana untuk sistem terbuka di sini tidak ada penutupnya, sehingga di sini ada perpindahan massa dan panas dari sistem ke lingkungan. Di sini adalah sistemnya ini adalah gelas ini. Kemudian batasannya di sini juga ada yang namanya boundary system. Boundary systemnya itu bisa dikatakan di sini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai boundary-nya. Di sini pasti ada perpindahan massa dan perpindahan panas karena sistemnya terbuka. Untuk sistem kedua, karena sistemnya di sini tertutup, ada elemen air tertutup dan ini ada cairan, maka di sini tidak ada yang namanya perpindahan massa. Hanya terjadi perpindahan panas yang bisa dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk sistem yang ketiga itu adalah sistem terisolasi, yaitu tidak ada terjadinya perpindahan massa maupun panas. Bisa kita tahu contoh di dalam lingkungan sehari-hari itu adalah termos air yang biasa kita gunakan, itu bisa disebut dengan sistem terisolasi karena dia menjaga panas dari air. Untuk penjelasan yang di bawah ini closed system berarti yang gambar kedua. Sistem tertutup tidak ada massa atau panas yang masuk dan meninggalkan sistem. Tidak ada massa yang masuk dan keluar untuk yang gambar kedua. Untuk yang gambar ketiga ada sistem terisolasi. Kalau gambar yang kedua hanya ada transfer panas di sini. Transfer massanya tidak ada. Untuk yang ketiga dua-duanya tidak ada. Untuk yang pertama dia terjadi perpindahan antara perpindahan massa dan perpindahan panas.
Kemudian untuk sistem steady state, di sini juga ada jenis sistem, yaitu sistem steady state, di mana jumlah bahan pada saat steady state atau keadaan tunak dia tidak berubah terhadap waktu. Nah, jadi nanti hasilnya akan menghasilkan akumulasi dari pengurangan massa yang masuk dengan massa yang keluar, dia akan menghasilkan nilai 0. Akumulasi sama dengan 0 karena tidak ada perubahan terhadap waktu, tidak ada perubahan massa terhadap waktu. Bisa dituliskan seperti ini. Input min output sama dengan 0. Akumulasi sama dengan input min output. Nanti kalau dia steady state, di sini akumulasi sama dengan 0. In sama dengan out. Sehingga kalau misalkan kita pindah ke ruas kiri untuk yang in dan out-nya, akan menghasilkan jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar. Itu kalau misalkan dia steady state. Contoh di sini ada massa masuk sebesar 5,55 kg mol H2O. Dan di sini ada sistem boundary-nya yang saya jelaskan tadi, ada batasan sistemnya karena ada wadah. Nah, di sini karena dia tidak ada penambahan atau pengurangan massa saat proses, sehingga massa keluar sama dengan massa masuk. Di sini kebetulan jumlah molnya, mol masuk sama dengan mol keluar dari H2O. Jumlahnya sama. Karena in sama dengan out. Itu kalau steady state. Dan kebetulan di sini juga neraca massanya tidak menggunakan reaksi kimia. Kemudian kalau unsteady, ada perubahan massa terhadap waktu. Jadi untuk di sini kondisi awal, initial state-nya dia ada massa sebesar 1000 kg H2O. Nah, karena ada penambahan massa ke dalam wadah ini, dan setelah dia 50 menit, dia akan terakumulasi bertambah menjadi 1500 kg H2O. Sehingga yang keluar pun antara masuk dan keluar dia tidak sama karena ada massa yang masuk di sini. Sehingga in tidak sama dengan out. Di sini 1000 innya awalnya dan yang terakhir dia 1500 kg. Makanya di sini disebut kondisi steady state. Kemudian di sini juga ada neraca massa dengan beberapa komponen dan dengan yang satu komponen. Untuk satu komponen itu jarang sebenarnya, biasanya lebih dari satu komponen. Contoh di sini yaitu ada 100 kg larutan dengan komponennya yaitu H2O dan sukros dengan fraksinya dalam 0,5 dan 0,5. Nah, di sini gambar ini menjelaskan bahwa dalam neraca massa itu bisa terjadi antara dua komponen atau lebih sebenarnya. Dan dalam contoh ini hanya dua komponen yang masuk yaitu 100 kg larutan, yang keluar pun juga 100 kg larutan dengan komponennya sama-sama ada 2 H2O dan sukros. Itu kalau misalkan dalam sistem terdapat dua komponen. Nah, apabila ada contoh lain di sini pencampuran. Di sini mencampurkan dua aliran masuk. Aliran masuk yang pertama yaitu NaOH yang cair. Di mana di NaOH yang cair ini pastinya kandungan airnya lebih besar. Kita bisa lihat di sini. Larutan NaOH dengan konsentrasi NaOH-nya sebesar 0,05 atau 5%, sedangkan airnya 0,95 atau 95%, sebesar 9.000 kg per jam. Dicampurkan dengan 1000 kg per jam larutan NaOH tapi
yang pekat, di mana konsentrasinya sama-sama 50% antara H2O dan NaOH-nya. Dan di sini setelah dicampur, dia tetap akan menghasilkan dua komponen, NaOH dan H2O, namun konsentrasinya berubah. Karena awalnya feed yang pertama dia kondisinya adalah cair, dan feed yang kedua itu pekat. Sehingga kalau dicampur dia akan menghasilkan konsentrasi sebesar ini. Konsentrasi NaOH sebesar 0,095, konsentrasi H2O-nya 0,905. Di sini bisa saya jelaskan juga, fraksi massa yang tertulis di sini itu bisa juga disebut dengan komposisi atau konsentrasi suatu zat. Dan juga di sini menjelaskan karena di dalam jumlah massa ini terdapat satuan waktu, feed 1 9.000 kg per jam, feed 2 1.000 kg per jam. Makanya di sini juga bisa basisnya kita bisa menggunakan basisnya adalah 1 jam operasi. Itu bisa kita gunakan sebagai basis. Untuk soal yang pertama, kita belajar meletakkan data yang sudah diketahui di dalam soal pada diagram yang disediakan. Di sini ada continuous mixer yang mencampurkan NaOH dengan H2O untuk menghasilkan suatu larutan NaOH. Problemnya di sini untuk menentukan komposisi dan rate-nya. Rate dari produk jika laju alir NaOH-nya sebesar 1000 kg per jam dan rasio flow rate H2O antara W dan P. H2O terhadap produknya sebesar 0,9. Ada rasio H2O di sini. Diminta menggambarkan sketsakan proses dalam bentuk suatu gambar, kemudian letakkan data-data yang diketahui dan yang tidak diketahui di dalam gambar tersebut. Nanti gambar ini dan sketsa ini kita akan gunakan dalam memperhitungkan neraca massa untuk selanjutnya. Bagaimana gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, nanti kita bahas dulu di sini. Di sini karena satuan yang saya tadi jelaskan menggunakan 1000 kg, menggunakan satuan jam, ada spesifik rate di sini sebesar 1000 kg per jam, bisa menggunakan basis dalam 1 jam operasi dia menghasilkan 1000 kg. Di sini kan ada satuan NaOH 1000 kg per jam. Basisnya adalah 1 jam yaitu menghasilkan 1000 kg. Gambarnya seperti ini. Untuk gambar, di sini ada mixer atau alat pencampur yang mencampurkan antara NaOH dan H2O. F-nya tadi bisa kita lihat 1000 kg. Di dalam soal sudah dilihat di sini ada 1000 kg NaOH dicampur dengan H2O. Kita campur antara kedua komponen ini, dia akan menghasilkan suatu larutan pastinya, suatu campuran. Campurannya adalah P. Feed yang pertama, feed NaOH, di sini ada F sebesar 1000 kg. Feed yang kedua, H2O saja sebesar W kg. Nah, ketika dicampur dia akan menghasilkan P kilogram campuran NaOH dan air. Komponennya ada dua di sini tetap, komponen NaOH dan komponen H2O. Di sini kita sudah meletakkan data-data yang diketahui di dalam soal. Kemudian ada data apa lagi di sini? Ada data 0,9. 0,9 ini bisa kita letakkan di mana saja, bisa kita letakkan di sini boleh. Ada rasio W per P sama dengan 0,9. Ini nanti bisa kita gunakan dalam memperhitungkan neraca massanya. Nah, kemudian untuk memperhitungkan neraca massa, kita harus menentukan dulu yang tadi. Ada dua komponen yang dihasilkan dalam P, dalam produk, NaOH dan H2O.
Berapa jumlah NaOH-nya? Kita tuliskan di sini kilogram. Ada PNaOH. Kemudian di sini juga ada PH2O. Jumlahnya pasti berbeda antara NaOH dan H2O-nya. Berapa fraksinya? Di sini ada simbol fraksi, semacam simbol omega W gitu. Fraksi kadang bisa kita tuliskan dengan X ya, X kecil. Bagaimana menghitung fraksi? Fraksi itu berarti massa komponen dibagi dengan massa total. Massa total. Nah, makanya di sini ada PNaOH dibagi dengan P total. P total di sini adalah menunjukkan massa. P di sini menunjukkan massa total dari produk, sehingga PNaOH dibagi P total akan menghasilkan fraksinya NaOH di P. Kemudian sama seperti H2O, H2O atau massa H2O dalam produk dibagi massa total P menghasilkan fraksi H2O di dalam P. Pastinya nanti ketika kita menjumlahkan antara fraksi H2O dan fraksi NaOH, di sini akan menghasilkan nilai 1. Fraksinya adalah 1. Contoh soal yang kedua, kita sudah masuki neraca massa tanpa reaksi. Sini adalah analisa secara overall dan analisa secara komponen. Sini digunakan alat continuous distillation column. Ada kolom destilasi secara kontinu. Nah, di sini ada seorang perancang pabrik pemula di sini. Dia membuat etil alkohol atau bisa kita tuliskan seperti ini etanol, ETOH ini. Nah, dia mengalami sedikit kesulitan dalam proses perancangan kolom destilasi ini. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping ini. Di sini dihasilkan terlalu banyak alkohol di dalam bottom produknya. Nah, di sini ada kolom destilasi. Ya, ada kolom destilasi. Kemudian ada feed yang masuk pastinya. Ada produk. Di sini ada bottom produk. Nah, di sini ada produk bawah dari kolom. Ada bottom di sini. Nah, di sini masalah yang dihasilkan oleh orang ini, oleh pemula ini, oleh engineer ini. Nah, di sini diminta menghitung berapa komposisi dari bottomnya dan jumlah massa alkohol yang hilang di bottom produknya. Di sini diminta menghitung jumlah massa total dan jumlah komposisi dari etanol yang keluar di bottom produk. Kita gambarkan dulu sebenarnya, gambarkan seperti ini, ada kolom destilasi dengan feed masuk sebesar 1000 kg. Di sini ada 1000 kg feed. Kondisinya dengan kadar etanol 10% dan kadar H2O sebesar 90%. Dia didestilasi, dipisahkan. Didestilasi berdasarkan titik didih. Di sini ada alatnya sehingga keluar di sini yang namanya destilat. Ini adalah destilat, produk yang keluar pada kolom bagian atas. Tetap komponennya ada 2, etanol dan H2O, namun komposisinya berubah. Komposisi etanolnya 60%, komposisi H2O-nya 40%. Di sini juga ada rasio P. P sama dengan 1/10 feed. Ya, bisa ditulis di sini. Jumlah produk dari distilat 1/10 dari jumlah feednya. Kita bisa hitung di sini berapa komposisi dan massa alkohol yang dihasilkan dalam bottom produk. Bisa kita lihat di sini. Kita ingat-ingat yang diketahui di sini adalah 1000 kg feed. Setelah kita menuliskan yang diketahui di dalam gambar, kita mulai menghitung.
Diketahui juga di sini jumlah P tadi, P sama dengan 1/10 dari feet, ya. Feet itu adalah umpan atau bahan mula-mula yang dimasukkan. Bisa kita hitung di sini, feet-nya diketahui tadi sebesar 1000 kg, berarti 1/10 dikalikan 1000 sama dengan 100 kg. Ini. Kemudian, misalkan kita hitung dalam feet-nya. Dalam feet, kita hitung jumlah komponennya berapa. Dalam feet, komponennya tadi ada komponen total atau massa total feed sebesar 1000 kg. Kemudian juga ada massa etanol, ya, etanol, ETOH tadi, dan massa H2O. Berapa massa etanolnya? Tadi dituliskan sebesar 10% atau 0,1. 0,1 dikalikan dengan massa total kali 1000 sama dengan 900. Mohon maaf, 100 sama dengan 100. Kemudian yang H2O dia ada 90%. 0,9 kali 1000 sama dengan 900. 100 ditambah 900 sama dengan 1000. Itu kalau dalam feet. Kalau dalam produk seperti apa? Kita tuliskan juga misalkan dalam produk feet ini saya tuliskan F, kemudian produknya saya tuliskan P. Nah, ada massa etanol juga, massa etanol dan massa H2O. Berapa massa etanolnya? Fraksi etanol dikalikan dengan massa total. Ini sama dengan 0,6, massa totalnya sebesar P, berarti kita tuliskan 0,6 P. Kalau yang H2O berarti 0,4 P. Di mana P yang dihasilkan tadi di dalam perhitungan sebesar 1/10 F sama dengan 100 kg. Nanti ini bisa kita hitung dari masing-masingnya. Kita hitung 0,6 kali P berarti 0,6 kali 100 sebesar 60 kg. Sedangkan ini jangan lupa satuannya dituliskan juga. Yang 40% atau H2O kita tuliskan 40 kg. Ini di produk. Totalnya pasti 100 kg. Dalam penulisan, boleh teman-teman menuliskan seperti ini atau bisa dituliskan dalam bentuk tabel. Bagaimana kalau bentuk tabel? Bentuk tabel bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tadi diketahui di dalam soal, ini F, rest itu saya tuliskan F. Kemudian distilat itu saya tuliskan P, ya. P produk atas, kemudian ada bottom produk bawah, saya tulis B. Nah, apabila kita menuliskan neraca massa secara overall, kita tuliskan seperti ini, neraca massa overall secara keseluruhan. Tadi kan kita punya gambar seperti ini, ada kolom distilasi. Ini kolom distilasi saya tulis D. Kemudian ada yang masuk sebesar F. Ada yang keluar sebagai produk. Sini produk atas P. Kemudian produk bawah itu B. Sehingga bisa saya tulis secara overall. Nah, kita tulis batasan sistemnya dulu. Kita kasih garis. Tulis garis di sini. Nah, ini batasan sistem. Bisa kita tulis, yang masuk ada 1, hanya F. Yang keluar ada 2, P dan B. Bisa tulis di sini, neraca massa overall. Akumulasi sama dengan input min output. Ya,
Karena ini kondisinya steady state, kondisi sudah kita pasti belajar steady state dulu untuk awal di ATK 1, akumulasi sama dengan 0. Kemudian inputnya bisa kita tulis F, kemudian ada output. Output itu ada P ditambah dengan B. Ya, bisa saya tuliskan di samping sini. Sama dengan F. F sama dengan B ditambah P. P ditambah B. Ini neraca massa secara overall. Ya. Apabila kita menghitung neraca massa komponen, berarti kita hitung neraca massanya satu-satu. Berarti saya tuliskan di bawah sini, neraca massa komponen untuk H2O dan untuk NaOH. Nanti bisa dihitung, bukan NaOH, tapi etanol. Nah, ini untuk neraca massa komponen. Kalau yang di atas adalah neraca massa secara overall. Bagaimana kalau misalnya kita masukkan angka? Ya udah kita masukkan. Nilai F tadi di dalam soal sebesar 1000. Nilai P tadi sebesar 100. Nilai B kita nggak tahu. Nah, nilai B nggak tahu. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan B sama dengan, saya tuliskan di sini, B sama dengan 1000 dikurangi 100. 1000 dikurangi 100 sama dengan 900 kg. Itu massa total yang keluar dari bawah. Dari produk B yang ada di sini, itu sebesar 900. Kemudian cobalah kita masukkan semua data yang diketahui ke dalam tabel. Untuk di fresh feed tadi etanolnya sebesar 0,1, di sini 0,9. Jumlah massanya di sini saya tuliskan total F. Total F itu adalah 1000, berarti 0,9 kali 1000 sebesar 900. 0,1 kali 1000 sebesar 100. Untuk destilat tadi sudah diketahui kalau etanolnya sebesar 0,4 dan H2O-nya 0,6. Dan P tadi juga sudah diketahui jumlah P total sama dengan 100. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Ini 0,4 dikalikan 100, 40. 0,6 dikalikan 100 adalah 100. Ini sudah di dalam P, kita sudah tahu jumlah massa dan fraksi. Tinggal yang di dalam B. Di dalam B itu kita tahu di sini jumlah B total 900. Kita masukkan ke sini. Total B adalah 100. Total massa B. Berapa massa etanol di dalam B? Kita bisa menggunakan neraca komponen yang saya tuliskan di bawah ini ya. Saya tuliskan ada neraca komponen untuk H2O dan etanol. H2O berarti kita tuliskan di sini acuannya tetap ini, F sama dengan P ditambah B. Berarti untuk komponen H2O, komponen H2O di dalam F. Berarti ini kan 0,9 F 0,9 F disama dengan H2O di dalam P 0,6 kali P, sedangkan di dalam B ada berapa? Kita nggak tahu di dalam B itu ada berapa jumlahnya. Berarti kita tuliskan di sini juga untuk etanol. Etanol di F itu 0,1 F. Sama dengan di dalam P sebesar untuk etanol sebesar 0,4 P. Ini kalau yang H2O dan etanol. Sebenarnya dari sini kan kita juga sudah
bisa mengetahui berapa jumlah W-nya. Namun, kita tulis saja di sini. WH2O, kita tulis WH2O di bottom. PH2O, BH2O gitu aja. Atau saya tuliskan di sini etanol dalam B. Saya tuliskan gini karena fraksinya juga tidak diketahui. Boleh menuliskan neraca komponen seperti ini, atau bisa kita itu langsung dari tabel. Di tabel, acuannya tetap F sama dengan P ditambah B. Sehingga kalau kita mau menghitung jumlah B sama dengan 100 min P. Atau, B sama dengan F min P, 1000 min P. Nah, gini. Itu yang kita gunakan. Nah, berapa jumlah H2O di dalam P? Kita masukkan ke sini saja. F min P, berarti H2O di dalam F kita kurangi dengan H2O di dalam P sebesar 800. Kalau yang di sini. Mohon maaf, ada kesalahan di sini. 0,6 dikalikan 100 yaitu 60. 0,4 kali 140, 0,6 kali 160. Nah, udah. Bisa langsung kita kalikan, dikurangi F min P. B sama dengan F min P berarti 100 dikurangi 40. Sebesar 100 dikurangi 40 sebesar 60 ya. Kemudian yang kedua, 900 dikurangi 60 berarti 840. Nanti kita hitung berapakah jumlah total dari B. B-nya tadi kita hitung sebesar 900 ya, mohon maaf. Ada kesalahan penulisan, di sini ada 900 bukan 100. Di sini ada 900. Nah, di sini kita hitung berapa fraksi massanya, berarti 60 dibagi 900 dan 840 dibagi dengan 840 dibagi dengan 900. Ntar saya cek dulu, saya takut salah. Fraksi massa di P itu sebesar 60 etanol H2O 40. 60 etanol kan, kebalik saya benar. Ini saya terbalik, mohon maaf. Ini 0,6, yang ini 0,4, otomatis ini juga terbalik. Nah, 0,4 yang ini adalah 0,4. 0,6, etanolnya 0,6 berarti 60%. Ini berarti 60. Kemudian yang ini 0,4. Ini 40. Sehingga di sini 100 dikurangi 60 sebesar 40 dan 900 dikurangi 40 sebesar 860. 40 dibagi 900 itu sekitar 0,044. Kemudian yang kedua 860 dibagi 900 sekitar 0,956. Otomatis fraksi total di dalam setiap aliran itu sama dengan 1. Ini totalnya pasti 1. Total fraksi pasti sama dengan 1.
Yang penting acuan ini kita gunakan untuk menghitung bottom yang dihasilkan berapa. Ini untuk contoh soal yang kedua. Untuk yang ketiga tentang alat drying. Untuk alat drying ini ada ikan, contohnya di sini ada ikan, daging ikan yang akan diolah atau diubah menjadi fish meal atau daging ikan segar diolah menjadi fish meal. Kemudian fish meal ini kan biasa digunakan sebagai makanan ternak untuk menghasilkan daging yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk penggunaan langsung dari fish meal ini, dia bisa meningkatkan efisiensi dari rantai makanannya. Di mana fish protein konsentratnya ini juga bisa dipertimbangkan untuk mengolah daging ikan tersebut sebagai bahan makanan tambahan. Karena daging ikan itu biasanya bersaing dengan kacang-kacang kedelai yang juga mengandung banyak sekali protein. Untuk meningkatkan si pengolahan ikan ini, setelah minyak diekstrak dari ikannya, fish cake-nya ini kemudian di-dry atau dikeringkan di dalam rotary drum dryer. Ini nama alatnya, rotary dryer. Di sini setelah dikeringkan kemudian digiling, kemudian di-packing biasanya. Hasilnya produknya mengandung 65% protein. Di sini, di dalam fish cake-nya juga mengandung 80% air. 20%-nya biasanya kita gunakan sebagai BDC di sini, bone dry cake. Biasanya cake dari tulang keringnya ikan. Dan 100 kg air di sini keluar dari alat dryernya atau dihilangkan dari kandungan si ikan, di daging ikan. Dan juga di dalam fish cake-nya mengandung yang namanya 40% air, itu di dalam fish cake. Yang diminta dihitung adalah berat fish cake yang awal yang masuk ke dalam rotary dryer-nya itu berapa. Itu sehingga dia menghasilkan 100 kg air yang dihilangkan dari ikannya. Sebelum menghitung kita gambar dulu, gambarnya seperti apa ini kita gambarkan. Nah, seperti ini gambarnya. Ada rotary dryer. Kemudian ada yang masuk di sini yang namanya wet fish cake atau daging ikan yang masih basah, yang belum kering. Dia kandungan airnya sebesar 80% dan BDC-nya tadi sebesar 0,2, bone dry cake-nya sebesar 0,2. Dia dimasukkan ke dalam alat drying. Kemudian setelah dikeringkan dengan menggunakan udara panas, dia akan menghasilkan dry fish cake yang awalnya wet ya, keluar sebagai dry, kering, fish cake yang kering. Namun di sini tidak tahu berapa jumlah kilogramnya. Dengan kandungan H2O-nya sebesar 0,4 dan kandungan BDC-nya, bone dry cake-nya sebesar 60%. Kemudian juga diketahui di sini ada air yang keluar, air yang dihilangkan dari dalam dryernya sebesar 100 kg H2O. Dan tidak ada air yang masuk ke dalam sistem, hanya dihilangkan. Setelah menggambar hal-hal yang diketahui, langkah kedua kita menggambarkan sistem boundary-nya. Batasan sistemnya kita beri garis antara aliran masuk dan aliran keluarnya. Yang ini garis putus-putus ini disebut dengan boundary system atau batasan sistem. Ini penting dalam setiap saat teman-teman menggambar atau menghitung yang namanya neraca massa, wajib menggambarkan yang namanya sistem boundary. Kita hitung berapakah jumlah wet fish cake yang dimasukkan ke dalam dryer. Berarti jumlah A yang kita hitung. Nanti kita hitung saja dua-duanya antara A dan B. Ini
Misalkan ini kita gambar lagi ya. Kita gambar lagi. Ada dryer. Kemudian di sini ada wet fish cake masuk dengan kandungan 0,8 H2O dan 0,2 bond dry cake BDC. Kemudian keluar dry fish cake dengan kandungan 0,4 H2O dan 0,6 bond dry cake-nya. Dan juga tidak ada air yang masuk, namun ada H2O yang keluar sebesar 100 kg. Ini saya tuliskan W, H2O atau water. Ini kita langkah kedua kita gambarkan boundary-nya. Boundary-nya di sini kita gambarkan, bisa kita lihat yang masuk sistem berapa, yang keluar sistem berapa. Yang masuk sistem ada 1, yang keluar ada 2. Yang masuk sistem yang wet fish cake. Ini yang kita hitung nanti. Ini saya tulis A, yang ini saya tulis B. Kemudian yang keluar ada W. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Kemudian kita hitung berapa nilai A dan B-nya. Kita hitung pertama dengan menggunakan neraca massa overall. Neraca NM overall. Saya tulis neraca massa overall. Yang masuk secara overall berapa? Saya tuliskan di sini ya. In sama dengan out. In-nya hanya ada A saja. Kemudian out-nya ada B dan W. B dan W. Dah. Itu kalau neraca massa secara overall. Bagaimana kalau neraca komponen? Neraca komponen berarti kita tulis masing-masing. Ya. Komponennya ada, yang pertama ada H2O. Acuannya tetap ini, A sama dengan B plus W. H2O di dalam A sebesar berapa? 0,8. Berarti kita tuliskan 0,8 A sama dengan yang di B berapa? Ada B plus W, berarti 0,4 kali B. Dengan yang di W berapa? Di W ada 100. Kita tuliskan di sini. Kemudian setelah itu untuk yang BDC, bond dry cake-nya kita juga hitung. Di A berapa? Di A 0,2. Kemudian di B hanya ada 0,6. 0,6 B. Nah, ini ada persamaan ya, muncul persamaan 1 dan ini persamaan kedua. Dari sini juga kita bisa tulis nilai A berapa? 0,2A sama dengan 0,6 B. Atau nilai A sama dengan 0,6 dibagi 0,2 sama dengan 3B. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai persamaan kedua. Nah, setelah itu bisa kita gunakan eliminasi atau substitusi. Kalau sekarang saya gunakan substitusi saja ya. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 saya tulis ini 0,8A. 0,8A sama dengan 0,4B ditambah dengan 100. Saya masukkan nilai A sama dengan 3B. Berarti 0,8 kalikan 3B sama dengan 0,4B tambah 100. Ini sama dengan 2,4B sama dengan 0,4B tambah 100. 2,4 dikurangi 0,4 sama dengan 2B sama dengan 100. Sehingga ini saya tuliskan di sini, dihasilkan B sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 kg. 50 kg itu jumlah B, jumlah fish dry cake-nya. Dry fish cake-nya itu berapa? Sebesar 50
kg. Daging ikan yang kering sebesar ini, berapa daging ikan yang basah? Berarti nilainya A. A sama dengan 3B. 3 kalikan jumlah B, 3 kalikan 50 sebesar 150 kg. Sudah, berarti sudah terjawab untuk jumlah A dan jumlah B. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau memeriksa apakah benarkah jumlah yang masuk sama dengan jumlah keluar, kita cek saja. Akumulasinya apakah sama dengan 0? In apakah sama dengan out-nya? Kita cek. Inputnya tadi hanya ada A, out-nya ada B ditambahkan dengan W, ada air yang keluar. Berarti A-nya di sini sebesar 150. Kemudian ada B itu adalah jumlah air sebesar 100 kg, ditambahkan W-nya sebesar 50, mohon maaf, ini 50. Jumlah produk bawahnya ini 50. Kemudian W-nya sebesar 100. In-nya sebesar 150 kg, yang ini juga 150 kg. Berarti ini sudah balance. In-nya sama dengan out. Ini sudah balance. Berarti sudah bisa digunakan, dipastikan insya Allah jawaban teman-teman itu sudah benar, sudah balance antara in dan out. Itu untuk contoh soal kedua. Ada beberapa contoh soal lagi di sini. Nah, ada example 4. Example 4 ini ada suatu larutan mengandung 10% HNO3 dalam air dicampur dengan air secara kontinu dengan larutan 30%. Berarti ada pencampuran 10% HNO3 dan 30% HNO3. Kemudian laju air larutan sebesar 30% NaOH. Laju air larutan 30% NaOH adalah 20 kg per menit. Berarti yang 30% NaOH ini besar laju airnya sebesar 20 kg. Dan produk P di sini ada produk P yang meninggalkan mixer dengan rate sebesar 100 kg per menit. Kalau misalkan ya kita gambarkan di dalam blok diagram, di sini ada yang namanya mixer lah ya, mixer, alat pencampur, mencampurkan antara, saya tuliskan di sini A, misalkan A, antara HNO3 dan H2O. Di sini juga ada B. Ada B, kemudian keluarlah yang namanya produk P misalkan. Nah, ini kita gambarnya seperti ini. Masuknya sebesar 0,1. Ya, komponen satunya 0,1 HNO3 dan 0,9 komponen kedua. Misalkan saya tuliskan di sini ada B1 sebesar, ada A1 di sini, fraksi A1 ya. Ada 0,1 dan ini ada XA2 itu sebesar 0,9. Misalkan kita tuliskan. Kemudian di B, di aliran kedua ada yang namanya 30% tadi. Ini B tadi sebesar 20 kg per menit. 20 kg per menit. Dan komposisinya berapa? XB1 sebesar 0,3. Ini fraksi komponen 1 di B. Kemudian ada XB2 fraksi komponen 2 di B sebesar 1 minus 0,3 kan 0,7. Ini sudah diketahui. Produknya berapa? Produk yang dihasilkan sebesar
Nih ada 100 kilogram. 100 kilogram. Namun fraksinya tidak tahu. Fraksi P1 dan fraksi P2-nya ini nanti bisa teman-teman hitung sendiri ya untuk menghitung komposisi aliran P-nya berapa. Bisa seperti ini, contoh soal 4 bisa teman-teman kerjakan. Contoh soal 6, ini sebenarnya ini contoh soal kelima. Ada pap basah dengan kandungan pap kertas basah dengan kandungan 71% air dan 60% dari kandungan airnya. 60% dari kandungan airnya akan diuapkan dengan cara proses pengeringan. Hitunglah yang pertama, berat air yang menguap per kilogram pap basahnya berapa. Yang kedua, komposisi pap yang telah dikeringkan ini berapa. Sama-sama diperhitungkan di sini. Misalkan kita gambarkan juga. Saya bantu menggambar. Di sini alat drying, berarti saya tulis dryer ya. Ada yang masuk, yang keluar. Di sini yang masuk sebesar A, ada XA1, di sini ada XA2. XA1 misalkan di sini saya tulis air sebesar 0,71. Kemudian XA2-nya berarti 0,29 ya. 1 dikurangi 71 ini. 100% dikurangi 71%. Untuk yang kedua, dryer, karena di dryer berarti ada air yang diuapkan. Ada yang keluar di sini B. B sebesar berapa kilogram kita nggak tahu. Kemudian fraksinya itu pasti ada satu saja, karena di sini hanya ada komponen air. Terus yang kering itu P, saya tuliskan P di sini, kita nggak tahu berapa kilogram, nanti dihitung. Kemudian ada XP1, fraksi P1 dan fraksi P2. P1 di sini saya tuliskan sembarang, sebenarnya bisa 1 min XP2 atau kebalikannya XP2 1 min XP1. Misalkan XP1 saya tulis seperti ini, berarti kan XP2-nya 1 min XP1. Gini, fraksi kan ini. Misalkan di sini antara 1 dan 2, misalkan 1 70% saya tuliskan di sini. Karena XA1 70%, berarti 1 di sini sebagai water ya. Yang indeks 2 di sini saya tuliskan sebagai pap. Karena tadi papnya 29%. 71%-nya air. Ini juga teman-teman bisa hitung sendiri berapa nilai XP1, XP2 dan jumlah air yang diuapkan. Contoh soal selanjutnya ini juga bisa dihitung, ada kolom, ada proses destilasi, kolom destilasi proses pemisahan. Di sini ada destilasi ya, kolom destilasi di sini. Ada feed sebesar C2 20%, C3 40%, dan C4-nya tidak tahu berapa. Sisanya pastikan karena di sini pasti 100%. Kalau misalkan kita tuliskan di sini, karena ini sudah 20% tambah 40%, karena totalnya 100%, otomatis di sini nilainya 40%. Kemudian produk topnya, produk atasnya ada C2 90%, C3 4%, berarti nanti C4-nya juga bisa kita hitung sebesar 9599, berarti ini sebesar 1%, karena totalnya adalah 100%. Bottom produknya nggak tahu berapa. Nanti di sini pasti muncul komponen C2, C3, dan C4. Ini belum tahu berapa. Tolong nanti teman-teman perhitungkan sendiri produk bawah berapa jumlahnya.
Silakan bisa dikerjakan, ada 3 soal di sini, bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan soal, nanti kita bahas saat pertemuan di Google Meet. Cukup sekian penjelasan dari saya, nanti apabila ada pertanyaan kita bisa diskusikan di pertemuan di Google Meet hari Rabu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.